Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kenalin yuk, nama saya Soleh. Kali ini Soleh akan menemani teman-teman semua untuk kembali belajar, tepatnya di kelas 5, di tema 5, di subtema 3, dan di pembelajaran 1. Marilah teman-teman semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman yang baik, yang ganteng, dan yang cantik, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kita akan belajar mengenai mencari arti kosakata baru dalam sebuah teks atau paragraf. Kemudian kita akan mencari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang rantai makanan dan hubungannya dengan jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham terhadap materinya. Teman-teman juga bisa mengulang memutar video ini agar tentunya lebih mendalami lagi materinya. Nah, teman-teman, Soleh punya teks atau paragraf. Perhatikan ya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Nah, teman-teman, perhatikan kosakata yang ditandai, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dari pembacaan teks tadi, kita menemukan beberapa kosakata yang mungkin teman-teman belum mengetahui sebelumnya ataupun belum mengetahui artinya apa. Nah, sekarang kita manfaatkan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kita dapat mencari arti dari kata-kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Yuk teman-teman, coba dari paragraf yang sudah Soleh tampilkan, kira-kira apa ya yang akan dicari? Ya, misalkan ini ada ekosistem, ada produsen, ada juga herbivore. Pastinya kata-kata tersebut atau kosakata tersebut ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara menggunakan kamus? Ayo kita bahas. Cara menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari ya. Misalkan tadi kata dasarnya adalah konsumsi.
Seperti itu ya. Kenapa harus kata dasar? Karena misalkan kata dasar konsumsi itu bisa diberikan imbuhan atau tambahan. Misalkan mengkonsumsi. Nah, kalau teman-teman mencari kata mengkonsumsi di kamus itu tidak ada. Harusnya teman-teman cari kata dasarnya dulu. Berarti kata dasar dari mengkonsumsi adalah konsumsi tanpa tambahan me, ya. Jadi teman-teman kalau sudah mengetahui kata dasar atau memang kosakata yang akan kita cari sudah merupakan kata dasar, berikutnya kita buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Pastinya dari depan itu huruf urut abjad dari A sampai Z. Nah, biasanya itu ada tanda yang walaupun kita belum membuka kamusnya, kita sudah tahu di mana letak huruf A, B, C sampai dengan Z. Nah, misalkan yang kita cari adalah kata konsumsi, berarti kita fokus ke huruf K ya. Kita langsung buka ke huruf K. Nah, berikutnya teman-teman juga perhatikan dalam urutan yang huruf K, pasti setelah huruf K adalah huruf A. Nah, kita kan setelah huruf K huruf O karena konsumsi. Berarti kita urutkan saja. Nah, setelah diurutkan dari K, O, N, S, U, M, konsumsi ya, nanti akan ditarik ada artinya apa ya. Cari berdasarkan urutan huruf sesudah huruf awalnya. Sesudah huruf K kan huruf O ya. Nah, kalau sudah nanti bisa teman-teman salin dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut artinya. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan tidak punya KBBI atau tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di zaman yang modern sekarang ini ada yang namanya KBBI online ya, atau menggunakan internet basisnya. Selama teman-teman punya gawai ataupun punya laptop dan PC komputer, teman-teman bisa mencarinya tanpa memerlukan KBBI ya. Nah, cara menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online atau dari internet, yang pertama sama kayak tadi, tentukan kata dasar atau kata apa yang akan dicari. Yang kedua, buka internet, misalkan di mesin pencari ada bisa Google, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kalian ketik KBBI ya. Nah, pasti nanti muncul beberapa macam aplikasi KBBI. Kalian klik saja, pilih saja, karena semuanya pasti berfungsi dengan baik. Setelah itu teman-teman ketik kosakata yang akan dicari, misalkan konsumsi berarti KONSUMSI. Nanti klik enter, pasti langsung ketemu artinya. Nah, teman-teman bisa langsung disalin atau di-copy kosakata dengan artinya yang teman-teman memang cari. Nah, begitulah cara menggunakan KBBI baik yang buku offline ataupun yang online. Mudah bukan teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar lagi mengulang tentang rantai makanan. Teman-teman masih ingat bukan rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu wilayah tertentu atau ekosistem tertentu. Nah, kita coba ingat kembali di ekosistem sawah. Perhatikan, ada dari padi, tikus, ular, elang, sampai dengan pengurai. Masih ingat bukan teman-teman mana yang menjadi produsennya? Ya, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan ada jamur sebagai pengurai. Itu namanya rantai makanan. Nah, teman-teman, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Artinya, ada makhluk hidup yang memang makanannya sama, ataupun mereka juga dimangsa oleh hewan yang sama, walaupun hewan itu berbeda. Nah, misalkan ada padi. Padi itu dimakan tikus. Tetapi belalang juga doyan padi. Artinya padi itu dimakan tikus dan belalang. Nah, teman-teman, oleh karena itu terdapat lebih dari satu rantai makanan dalam satu ekosistem yang tentunya saling berhubungan. Misalkan tadi di ekosistem sawah ya. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Sudah tahu kan apa itu pengertian dari jaring-jaring makanan? Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem yang tentunya saling berhubungan.
Berikut Soleh berikan contoh dari jaring-jaring makanan. Perhatikan, ada tumbuhan. Tumbuhan ini yang makan ada 4 hewan. Ada kelinci, ada tikus, ada burung, ada juga belalang. Jadi tumbuhan merupakan makanan dari 4 hewan tersebut. Nah, dari mulai kelinci juga dimakan oleh 2 makhluk hidup. Ada rubah dan ada elang, ya. Tikus juga dimakan oleh rubah dan juga dimakan oleh elang. Begitu juga dengan burung pemakan biji, bisa dimakan rubah, dimakan elang, bisa juga dimakan ular. Nah, hubungan-hubungan seperti itu namanya jaring-jaring makanan. Cirinya apa teman-teman? Kalau rantai makanan, satu makhluk hidup dimakan satu makhluk hidup yang lain. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan, ciri-cirinya adalah satu makhluk hidup bisa dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup yang lain. Begitu teman-teman cara membedakannya. Nah, ini kan contoh jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah. Nah, sekarang kita akan coba memperlihatkan jaring makanan di ekosistem laut. Ya, perhatikan ada zooplankton, fitoplankton, ada crab di sini berarti artinya itu ya kepiting. Ada juga seaweed yang artinya adalah rumput laut. Rumput laut dimakan kepiting, kepiting dimakan oleh cumi, cumi itu bisa dimakan oleh anjing laut, bisa juga dimakan oleh penguin. Ya, termasuk ini fitoplankton. Fitoplankton itu bisa dimakan sama udang, bisa juga dimakan sama zooplankton. Nah, zooplankton itu dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini bisa dimakan oleh singa laut ataupun oleh burung, ya. Nah, yang paling akhir di atas sana itu ada ikan apa itu namanya? Hiu ya, ikan paus ya. Ya, itulah teman-teman. Inilah contoh jaring-jaring makanan yang terdapat di lautan. Jadi ternyata jaring-jaring makanan juga nggak cuma ada di darat, tapi di laut juga ada. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan selalu awali segala sesuatu dengan berdoa, akhiri juga dengan alhamdulillah. Baik teman-teman, sekian dari Soleh. Soleh minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.